Pria yang dibawa harus menonton karnaval untuk jangkar wanita setiap malam. Mendengarkan jangkar wanita berteriak pada para master seperti pelayan, telah menjadi kebiasaan istimewa. Itu karena pria itu secara tidak sengaja disambar petir belum lama ini. Akibatnya, ada tambahan 50 juta koin hadiah di telepon. Namun, koin hadiah ini hanya dapat digunakan untuk konsumsi hadiah. Sejak itu, pemuda itu telah memulai jalan karena tidak kembali untuk memberi penghargaan kepada saudara pertama dari daftar prestasi jangkar wanita. Jangan berikan jangkar wanita karnaval pelayaran mewah setiap malam. Pemuda itu merasa tidak enak badan. Awalnya dia mendengarkan penyiar wanita yang menggoyangkan pinggangnya yang ramping. Dengan patuh memanggilnya, Tuan. Lalu diam-diam mengirim pesan pribadi foto yang berkilau kepadanya. Itulah kebahagiaan pemuda itu dalam memberikan hadiah. Tapi kemudian, rangsangan seperti itu sudah tidak cukup baginya. Maka dia mulai mencari rangsangan yang lebih besar. Yaitu dengan membanjirinya dengan hadiah. Minta jangkar wanita untuk bertemu secara offline. Tapi tidak pernah berpikir. Tapi kenyataan mengajari dia pelajaran yang jelas. Apakah terlihat seperti itu? Anda tidak terlihat seperti ini. Semuanya seperti Every. Anda jelas sebuah foto. Oh, siapa tuan rumah sekarang tidak memiliki filter kecantikan atau semacamnya? Ini bukan filter kecantikan, kamu ganti kepala. Kalau begitu aku pergi. Pergi saja, tidak mengantar. Tapi aku baru saja naik mobil selama 1 jam khusus untuk datang ke sini. Apakah kamu setega itu? Baiklah, sampai jumpa lagi lain waktu ya. Jangan lupa mampir ke live streamingku ya. Dadah. Sekali jatuh, 2 kali pandai. Pemuda itu langsung mencari saran dari sahabatnya. Melihat pemuda itu yang tampak belum berpengalaman, sahabatnya langsung memborong hadiah karnival secara gila-gilaan. Jelas sekali dia seperti menuliskan, bodoh dan kaya, di dahinya. Para streamer besar dengan penghasilan ratusan ribu tentu saja paham dengan trik ini. Maka sahabatnya menyarankan agar dia memulai dengan hadiah kecil dari streamer yang masih kecil. Dan dengan cepat pemuda itu menemukan seorang streamer wanita bertema klasik. Awalnya dia memamerkan selusin donat yang agak terlihat murah. Lalu secara bertahap memamerkan sepasang mobil sport mewah. Akhirnya, dengan identitas sebagai pencinta tari, ia berhasil mengajak keluar penyiar wanita bertema klasik. Hanya saja, penyiar wanita itu, baik online maupun offline, selalu sangat sopan dan santun. Tetapi selalu sedikit bicara. Bu guru cantik sekali. Pasti suaranya juga bagus sekali ya. Bolehkah saya mendengarkan suara Bu Guru? Oh, seperti ini, seperti ini. Biarkan saya menunjukkan ketulusan saya dulu. Jika Anda merasa cukup tulus, maka Anda tolong bicara. Jika tidak berhasil, itu tidak masalah. Oh, jika Anda tidak memiliki cukup ketulusan, saya bisa menambahkannya. Cukup. Sekarang, kau tahu aku tidak bicara bukan karena berpura-pura misterius, tapi takut membuatmu terkejut. Aku sudah membuatmu terkejut, ya? Masih baik-baik saja. Hanya saja sedikit bingung. Syukurlah. Ngomong-ngomong, jenis tarian apa yang kamu sukai? Semua jenis. Lebih spesifik lagi, balet bagus. Anggun sekali. Coba tunjukkan gerakan dasarmu. Tidak, guru. Saya sudah sangat terhormat bisa bertemu dengan Anda hari ini. Saya tahu Bapak Ibu sangat sibuk. Bagaimana kalau Bapak Ibu nanti saja? Tidak apa-apa, jarang sekali bertemu orang yang sepemikiran. Layak untuk meluangkan waktu berdiskusi. Tidak bisa. Pinggang Anda terlalu kaku. Harus belajar rileks. Lihat, atur pernapasan Anda. Perlahan tekan ke bawah. Kemudian pria itu datang dengan ide yang buruk untuk meningkatkan hidupnya. Dia memberikan hadiah kepada jangkar wanita. Tetapi setelah menarik uang tunai, jangkar wanita harus menggunakan setengah dari uang untuk membeli atau memberinya sesuatu. Misalnya, bantu dia memesan takawes mahal atau mengirimkan ponsel terbaru. Setelah menyadari penggunaan koin hadiah, pria muda itu datang ke toko 4S untuk melihat mobil. Jangkar wanita dari toko 4S bertemu dengan seorang pria muda yang memberikan makanan ringan larut malam dan ingin melihat mobil mewah. Maka harus mengusirnya keluar. Tapi pemuda itu sudah melihat dari siaran langsung bahwa hari ini ada acara uji coba berkendara seharian. Kau tidak bisa memberikan jalan pintas untuk calon bos besar nomor 1 MU di masa depan? Dengarkan nasihat kakak perempuanmu. Tidak pernah memalukan. Usaha keras untuk meningkatkan dirimu. Selalu ada kesempatan untuk mengubah nasib. Yang memalukan adalah jelas. Meskipun miskin, masih juga pura-pura miskin. Malu tidak? Malu. Sekarang masih malu tidak? Sekarang aku sudah punya hak untuk mencoba test drive?
Kakak, kami juga punya peraturan. Sekarang masih ada peraturan? Kalau begitu, apakah ini sedikit tidak adil terhadap orang lain? Kakak, jalan-jalan hati-hati. Kakak, hati-hati. Kakak, semoga perjalananmu selamat. Naik mobil. Tuan, mobil ini besar sekali. Mewah sekali ya. Saat Tuan membelinya, harganya pasti minimal 3-4 juta ya. Kau memanggilku Tuan ke sana Tuan kemari. Sepertinya amarahmu sudah hilang ya. Oh, bagaimana saya bisa marah dengan Tuan saya? Saya masih ingat gelas air terakhir. Saya belum melayani. Sayang terakhir kali. Bukankah saya bermain keras untuk mendapatkan terakhir kali? Jangan gugup dan bercanda dengan Anda. Tuan, kamu sangat buruk. Bayi saya sangat menyukainya. Kita berangkat. Tuan. Tidak bisakah kita mengganti tempatnya? Tapi aku memang suka. Bagaimana ini? Kenapa kamu tidak makan? Merasa tempat ini tidak pantas untukmu. UPS Master. Bayi itu menurunkan berat badan baru-baru ini. Jangan makan apapun di malam hari. Maukah Anda mengikuti kekuatan fisik Anda saat Anda pergi ke hotel nanti? Oh. Tuan, apakah Anda biasanya berbicara secara langsung? Anda ingin lebih bijaksana. Tidak, 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 bayi berarti. Seperti orang kaya seperti Tuan. Waktunya pasti sangat berharga. Pasti akan langsung tutpan. Pasti tidak akan bertele-tele. Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja aku sudah janjian dengan sahabatku untuk nonton film malam ini. Jadi maksudmu malam ini tidak bisa ke hotel? Sayang maksudnya. Aku sampai membatalkan janji dengan sahabatku karena kamu. Malam ini Tuan harus benar-benar menebusku ya. Tuan, bagaimana menurutmu bajuku ini? Cantik kan? Terlalu kekanak-kanakan. Tuan, bagaimana menurutmu pakaianku ini? Putar dan menari. Tarianmu seperti itu? Anjing pun tidak mau menonton. Tuan, jangan khawatir. Tunggu sampai aku menemukan musik yang bersemangat. Kau sedikit pun tidak merasa bahwa aku tidak menghormatimu? Bukankah perintah Tuan adalah apa yang seharusnya dilakukan nenekmu? Kau benar-benar menganggapku sebagai majikanmu. Ku beritahu kau. Aku tidak akan memiliki perasaan apapun padamu. Tidak apa-apa, Tuan. Yang penting kau senang. Kau bahkan bisa menahan ini. Aku memang menyukai uangmu, Tuan. Salah, salah. Yang kusukai adalah diri Tuan. Bukan uang Tuan. Kau sendiri percaya dengan apa yang kau katakan? Selamat pagi, Tuan. Waktu sewa kamar Anda sudah habis. Bukankah saya baru saja menukarkan kupon pengalaman di siaran langsung hotel Anda? Bai Xiaobai yang membantuku mengurusnya. Tapi dia memberikan Anda kupon kamar selama 3 jam. Bajingan kau, Bai Xiaobai. Mau bagaimana lagi? Saya masuk live streaming Anda. Saya akan memberi Anda beberapa hadiah. Lalu tolong perpanjang pesanan saya selama 3 jam. Maaf, Pak. Kupon pengalaman ini hanya dapat digunakan sekali per orang. Lalu berapa harga hotel ini per malam? Per malam 5.000 yuan. Apakah Bapak ingin check out atau memperpanjang masa inap? Baiklah. Ini ponsel keluaran terbaru. Harga pasarannya sekitar 10.000 yuan lebih. Dengan cara apapun, tolong bantu saya memperpanjang pemesanan kamar. Ponsel ini akan menjadi milikmu. Selamat datang di hotel kami. Semoga Anda menikmati malam Anda. Tidak apa-apa, sudah selesai. Kamu kaya begini kok masih pakai kupon untuk menginap di hotel? Ini hanya beberapa kebiasaan pribadiku, jangan terlalu dipikirkan. Sekarang aku sangat curiga kamu sedang memerankan anak orang kaya di sini. Aku sembarangan saja punya ponsel seharga lebih dari 10.000 yuan. Tidak punya uang mana berani melakukan ini. Siapa tahu kalian sudah bekerja sama untuk menipuku. Lalu hadiah yang sebelumnya aku kirim di live streamingmu, apa itu juga palsu? Siapa yang memancing tidak tahu memberi umpan? Kalau tidak, kau benar-benar mengira dirimu Jiang Xia? Mobil itu tidak mungkin palsu, kan? Bagaimana jika kau mencuri mobil bosmu? Bisakah kita sedikit lebih saling percaya? Hei, Pak Tampan. Waktu uji coba gratismu sudah habis. Loh, mobilnya sudah kuambil.
Bagaimana kalau begini? Sekarang aku akan memberikanmu 10 hadiah karnival. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Kau tidak boleh menipuku. Ah, uangku? Bagaimana kalau begini? Sekarang aku akan memberikanmu 10 hadiah karnival. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Kau jangan sampai menipuku. Ah, uangku? Uangku? Kau transfer saja. Atau kau hanya bicara saja? Kalau tidak, aku akan mentransfernya untukmu besok. Kau terus saja menahan diri. Kau ini cowok miskin. Kau berpura-pura jadi anak orang kaya? Memang aku cowok miskin. Tidak punya uang. Sudah puas? HMPH. Aneh. Mungkinkah ini karena aku menukar hadiah dengan barang dan memberikannya kepada orang lain? Aku ingin check out. Kembalikan handphoneku yang tadi. Maaf. Handphonenya sudah kujual. Aneh, mengapa waktunya sudah lebih dari 24 jam? Tapi saldoku belum pulih? Jangan-jangan telat 12 jam penuh dibandingkan waktu sebelumnya. Maka, kita bisa membuat tebakan berani. Melanggar pantangan mata uang hadiah akan menyebabkan saldo menjadi nol. Dan seiring dengan semakin banyaknya pelanggaran, waktu pemulihannya juga akan semakin lama. Sekarang ada dua kondisi yang dapat menyebabkan saldo menjadi nol. Pertama, mata uang hadiah tidak dapat langsung ditukar dengan uang tunai, tetapi dapat ditukar dengan barang. Item kedua tidak dapat diserahkan kepada orang lain. Tidak. Mengapa tabu tidak memicu ketika Senjian mengambil Takaaway sebelumnya? Bisakah barang yang Anda pertukaran ditautkan ke uang yang sebenarnya? Berita buruknya adalah tabu yang memicu itu akan menyebabkan izin keseimbangan. Tapi kabar baiknya adalah memperhatikan norma-norma. Lalu aku masih orang kaya. Hai. Suka itu. Suka aku berikan padamu. Kau lebih baik menjaga dirimu sendiri dulu. Apakah kau lagi malas dan tidak mengantar makanan lagi? Apakah kau pikir aku sedang berbohong lagi? Nyalakan siaran langsungnya, nanti kau tahu apakah aku berbohong. Jangan dengarkan anak ini. Xiao Mei, jauhi dia. Supaya kau tidak celaka. Lebih baik kau bekerja dengan baik. Jangan hanya banyak bicara. Bagaimana kalau kita bertaruh sekali? Ayo, bertaruh apa? Bertaruh saja. Apakah besok saat ini aku bisa datang mengantar kalung yang diinginkan Xiao Mei dengan mobil mewah? Lalu bagaimana jika kau tidak bisa? Aku akan makan kotoran secara live streaming. Lalu bagaimana jika aku berhasil? Saya makan. Oke, kesepakatan. Kak. Barang yang saya minta sudah saya bawa. Yang kau cari ini kan? Kelihatannya seperti ini, barangnya asli ya? Kau bicara apa sih, Kak? Kami yang melakukan ini paling memperhatikan reputasi dan kredibilitas. Saya jamin dengan reputasi saya. Jika palsu, ganti rugi 3 kali lipat. Tenang saja, Bapak. Baik. Terima kasih, Kak. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau begitu saya permisi dulu. Silakan, silakan, silakan. Semua sudah siap. Hanya kurang mobil mewah. Kakak nomor 1. Silakan, semoga perjalanan Anda aman. Baiklah, kau lanjutkan saja pekerjaanmu. Ah, baik Kak. Halo, Xiao Mei. Kebetulan, kamu sekarang di mana? Oh, aku sedang dalam perjalanan ke sana. Sebentar lagi sampai. Kau jangan sampai datang. Dia sekarang serius sekali. Bahkan sampai meminta ahli batu giok untuk melakukan identifikasi. Itu bagus sekali.
Bahkan sudah ada saksi. Kali ini dia pasti akan kalah. Kau sebenarnya kenapa sih? Xiao Mei, apa kau juga tidak percaya padaku? Xiao Mei, nanti aku akan bicara denganmu. Aku ada sedikit masalah di sini. Lihat apa? Belum pernah melihat pria tampan mengendarai mobil mewah? Nak, kurasa aku kenal kamu. Bukankah kamu juga yang terakhir kali mendapatkan kesempatan uji coba gratis kami? Apakah kau salah orang? Tidak mungkin salah, kau terlihat sangat miskin. Aku ingin melihat bagaimana kau mendapatkan 2 kesempatan uji coba gratis untuk kami. Turun dari mobilku. Bagaimana sekarang? Kerja sama kita berlanjut. Lain kali jangan datang sendiri ke dealer untuk mengambil mobil. Jika kau butuh mobil, kirimkan saja lokasimu padaku. Aku akan mengantarmu ke sana. Lalu bagaimana hari ini? Hari ini pasti tidak bisa. Kau hanya perlu memikirkan cara lain. Kebetulan kau mendengarkan aku. Jangan sampai kau datang dan memberi anak itu surat kabar. Manajer toko. Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu suka apa sih dari dia? Setiap hari hanya bermalas-malasan. Mulutnya seperti kereta api, ngomongnya nggak jelas. Aku bahkan tidak tahu dia sebenarnya kerja apa. Manajer toko itu sebelumnya tidak seperti yang kamu katakan. Hanya saja akhir-akhir ini entah kenapa dia mengalami sesuatu. Sampai dia seperti berubah menjadi orang lain. Apa yang bisa terjadi sih? Dia sok keren sampai tidak mengenal dirinya sendiri. Aku juga bukannya memaksa dia untuk malu. Hari ini dia harus mengerti situasi dan jangan datang. Aku akan menganggap aku tidak bertaruh. Terima kasih, kepala toko. Bukankah kukatakan jangan datang? Kenapa kamu masih datang? Tidak datang. Bukankah setara dengan mengakui kekalahan jika Anda tidak datang? Tidak mungkin membuat saya mengakui kekalahan. Anda cukup dapat dipercaya. Ayo, tunjukkan bahwa ini adalah mobil mewah Anda. Saya mengendarai mobil mewah. Tapi sesuatu terjadi di jalan. Wow, saya memikirkan alasan ini sepanjang malam. Harus kuakui, jelek sekali gioknya. Kenapa terburu-buru sekali memakan kotoran? Cukuplah, sudah pas. Jangan berisik lagi. Baiklah, aku akan memenuhinya. Aduh, barang tiruan. Mungkin terbuat dari kaca. Kalian yang sekelas denganmu, mungkin juga belum pernah melihat giok asli. Bukankah kau telah mencari seorang ahli batu giok? Baiklah, panggil dia untuk memeriksanya. Sedang ke toilet. Sebelum dia kembali. Jika kau mengakui kesalahanmu dan meminta maaf padaku, aku akan memaafkanmu karena Xiao Mei. Jika kau masih bersikeras, jangan salahkan aku kalau kamu membuatku malu ya. Cepat sekali mencari alasan. Kalau nanti kamu menyerah, aku boleh membiarkanmu bertemu dengan orang tampan. Nanti kamu akan menyesal. Jangan berisik lagi. Minta maaf saja. Tidak apa-apa, aku tertarik. Aduh. Lihat saja giok ini kualitasnya seperti apa. Setelah puas melihatnya, ceritakan pada semuanya bagaimana giok ini. Setelah puas melihatnya, ceritakan pada semuanya bagaimana giok ini. Go ini? Ini hanya kuarsa biasa. Yang paling kami perhatikan dalam pekerjaan ini adalah reputasi dan kredibilitas. Saya jamin dengan harga diri saya. Palsu? Ganti 3 kali lipat. Tidak mungkin. Ini giok asli. Tidak mungkin. Coba lihat. Kau boleh meragukan yang lain. Kau meragukan keahlian profesional saya. Itu tidak masuk akal. Saya sudah berkecimpung di bidang ini selama 10 tahun lebih. Aku tidak pernah salah menilai. Ini pasti orang suruhanmu. Aku akan pergi ke lembaga penilaian profesional. Jangan keras kepala lagi. Minta maaf saja kepada manajer toko. Dia tidak akan mempersulitmu kok. Kenapa aku harus meminta maaf padanya? Dia menyewa orang suruhan. Aku tidak akan percaya omong kosong mereka. Aduh, jangan berisik lagi. Pas sekali. Jangan berisik, jangan berebut. Aduh, jangan berisik lagi. Pas sekali, jangan berisik. Jangan berisik. Maaf, Xiao Mei. Xiao Mei, Xiao Mei. Hei hei hei. Kalah langsung kabur saja. Bukankah kau siaran langsung makan kotoran? Semua gara-gara kau. Kalau Xiao Mei kenapa-napa, aku tidak akan tinggal diam. Sialan. Bagaimana bisa kepribadianmu sebrengsek ini? Xiao Mei.
Maaf. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Egois dan keras kepala. Munafik, apakah kamu masih orang yang kukenal? Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Entah tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Atau belum memikirkan alasannya? Kejadiannya seperti ini. Setelah sebuah kecelakaan, tiba-tiba saja ada sejumlah besar uang di ponselku. Tapi uang itu hanya bisa muncul dalam bentuk koin hadiah. Kenapa kamu masih hidup dalam hayalanmu sendiri sih? Xiao Mei, aku benar-benar tidak menipumu. Lihat. Kebohongan yang terlalu banyak. Sampai-sampai kamu sendiri pun mempercayainya. Bersikap realistislah. Jangan lagi menipu diri sendiri. Kau tidak bisa melihat saldo lebih dari 40 juta di sini. Berikan ponselmu padaku. Aku akan membukakan siaran langsung untukmu. Aku akan mengirimkan beberapa hadiah untukmu. Nanti kau akan tahu apakah aku benar-benar menipumu atau tidak. Sekalian saja aku akui bahwa aku pernah menyukaimu. Kau dulu itu tulus. Berusaha maju dan sederhana. Sayang sekali. Zheng Hao yang kukenal sudah tiada lagi. Xiao Mei. Tolong percayalah padaku. Biar begitu saja. Mulai sekarang kita jangan bertemu lagi. Terima kasih atas pendampinganmu selama ini. Kau berani menipuku dengan liontin palsu? Kau tahu betapa celakanya aku karenamu? Hari ini kalau kau tidak memberiku penjelasan. Masalah ini belum selesai. Kakak, jangan dulu marah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Beri aku sedikit waktu. Aku pasti akan menyelidiki dengan jelas. Jika memang salah kami, maka akan kami tanggung akibatnya. Anda sebaiknya melakukan apa yang Anda katakan. Duduk dengan cepat. Ini, mengapa Anda minum sendirian? Pendahuluan besar. Ini adalah pacar baru saya Ani. Anda harus menelepon saudara ipar Anda. Panggil Anda ipar perempuan. Kau benar-benar menambahkan garam pada lukaku. Dari suaramu, sepertinya kau patah hati. Tidak juga. Bahkan belum dimulai sudah berakhir. Itu masih lebih baik. Setidaknya tidak ada biaya yang tenggelam. Jangan. Kejadian dengan penyiar wanita di acara offline yang lalu, aku belum melupakannya. Oh iya. Gimana dengan wanita kaya itu sebelumnya? Dia sudah meninggalkanku. Aku yang menggantinya. Saat masih muda harus banyak merasakan berbagai macam cinta. Jangan sampai sudah tua baru menyesal karena tidak bisa lagi. Kau adalah orang pertama yang kutemui yang bisa mendefinisikan brengsek dengan begitu menyegarkan dan unik. Kau tidak perlu merasa sedih. Seperti kamu yang berkantong tebal, hidup seperti apapun bisa dijalani. Katanya orang ini juga begitu ya. Dulu waktu masih ngantar makanan, nggak punya uang. Kondisi ekonomi buruk, tapi semangatnya tinggi. Sekarang akhirnya nggak perlu khawatir lagi dengan kerepotan hidup. Tapi untuk melakukan apapun jadi malas. Kamu ini tipikal sindrom putus cinta. Makin santai, makin banyak pikiran. Kau mungkin akan membuat dirimu sendiri depresi. Lalu bagaimana? Tidak boleh, kau harus tetap mengantar makanan. Buat dirimu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk berpikir berlebihan. Sepertinya hanya itu yang bisa dilakukan. Biasanya kau cerewet sekali. Saat siaran langsung malah diam 1000 bahasa. Panggil aku Opa. Big Boss terpopuler baru-baru ini. Namanya adalah, tolong ajari aku, kakak tampan. Hanya dengan latar belakang keluarganya saja, para streamer dan perusahaan di belakang mereka menghasilkan banyak uang. Hitung uang sampai tangan kram. Kalian semua ingin hidup seperti itu? Jika iya, carikan dia untukku. Apapun caranya, katakan saja. Silakan bicara apa saja. Maka saya akan memberi kalian sedikit wawasan. Setelah beberapa waktu ini saya menyelidiki bos nomor 1 ini. Saya telah melakukan analisis kepribadiannya.
Bagaimana menurut kalian? Baik atau tidak? Kalian harus tahu, setelah pengamatan selama ini, aku telah menemukan rahasia tersembunyi dari bos nomor 1 itu. Bos nomor 1 ini menyukai pria dan wanita. Kau, kurir, masih ngapain di sini? Pergi sana. Siapa bilang bos nomor 1 menyukai pria dan wanita? Kau, si pengantar makanan. Kau tidak mengerti hati wanita. Kawan-kawan sekalian, kota sebesar ini memang agak sulit untuk mencari seseorang. Jadi kami khusus mengundang Master Lu. Donatur terbesar berjodoh dengan Buddha. Biarkan aku, seorang pendeta miskin, menggunakan metode kuantum entanglement untuk membantumu menemukan donatur terbesar itu. Master, apa metode itu? Metode ini berasal dari Chen Tangguan. Li Zongbing. Deng deng deng. Ya, benar, Tuan Dokter. Menggunakan metode 3, 4, 5 untuk memilih. Lingkaran ini menunjukkan tempat orang ini paling sering muncul. Area yang paling sering ia kunjungi. Meninggalkan Silai. Orang ini pasti akan lewat sini malam ini. Tuan, data besarmu ini kok malah pakai unsur 5 elemen dan bagua ya? HMPH. Berkembang sesuai zaman. Hari ini, berdasarkan informasi yang terpercaya, kami datang ke sini untuk menangkap kakak nomor 1. Silakan nantikan ya. Pemain ini, nomor 1 adalah kakak kita. Kakak nomor 1, menurut pengamatan saya terhadap bintang-bintang, ditambah lagi dengan metode mercusuar saya ini, kakak nomor 1 muncul di arah tenggara. Hei, ada apa ini? Ada acara? Urusanmu apa? Pergi sana. Tidak seharusnya percaya pada omong kosong besar itu. Buang-buang waktu. Kakak, aku benar-benar minta maaf, karena kelalaianku. Zamrud yang terakhir memang palsu. Aku benar-benar malu bertemu kakak. Semoga kakak bisa memaafkanku. Benar-benar ganti rugi 3 kali lipat ya. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Lain kali kita jangan bertemu lagi. Xiao Mei, apa kau baik-baik saja? Xiao Mei? Xiao Mei tidak melakukannya lagi. Kenapa? Dia tidak memberitahuku. Setelah pulang hari itu, matanya sangat merah. Sepertinya baru saja menangis. Mengganggu apa sih kamu? Kalau bisa, terbang saja ke sana. Saudara. Ini aku. Kebetulan. Ada apa denganmu? Sepertinya kau sangat frustasi. Aku ditipu oleh Ani, wanita jalang itu. Dia kabur dengan pria yang mengendarai BMW. Bahkan semua uangku dibawa lari. Sekarang aku kehilangan segalanya. Hei hei. Sudah-sudah. Jangan minum lagi, jangan minum lagi. Kau akhir-akhir ini sukses ya. Bahkan sudah mengendarai mobil mewah. Setelah mendengarkan nasihatmu. Saling menguntungkan. Kalau begitu, kau pasti sudah mendekati banyak streamer dan meminta mereka patungan untukmu. Aku sudah lama tidak tertarik dengan penyiar wanita itu. Bisa dibilang aku mendapat pelajaran berharga dari dunia maya virtual ini. Oh iya. Bisakah kau membantuku? Kau sekarang begitu kaya. Ada apa yang bisa kubantu? Xiao Mei tidak mau menerima teleponku. Aku ingin menggunakan nomor teleponmu untuk meneleponnya. Menyerahlah. Tidak mungkin lagi. Kenapa kau mengatakan itu? Kau tidak tahu bahwa baru-baru ini terjadi sesuatu yang besar di ruang siaran ini? Sesuatu yang besar apa? Dunia siaran langsung baru-baru ini kedatangan seorang donatur kaya raya baru yang menduduki peringkat pertama.
Setiap kali dia memberi, nilainya mencapai jutaan. Orang ini memang ku kenal. Tapi apa hubungannya dengan Xiao Mei? Kakak tajir ini adalah pacar Xiao Mei sekarang. Omong kosong. Tidak mungkin, mereka sudah mengumumkan secara resmi. Katanya akan menjadikan Xiao Mei sebagai streamer. Dan akan membantu Xiao Mei meraih peringkat di kompetisi musik elektronik yang akan datang. Hei, bro, kamu sekarang kaya raya. Tapi dibandingkan dengan para juragan kaya raya yang sekali mengeluarkan uang jutaan, kamu masih jauh tertinggal. Ini benar-benar tidak mungkin, bro. Kau harus belajar menerima kenyataan. Kalau begitu, cepat telepon Xiao Mei. Dan katakan padanya bahwa kau adalah penipu. Meskipun aku telepon Xiao Mei, dia juga tidak akan percaya. Lagi pula, apa dasarmu mengatakan bahwa juragan nomor 1 itu palsu? Karena akulah yang benar-benar nomor 1. Hahaha. Saudaraku, kau. Nih, ini buktinya. Aku sudah melihatnya. Sama sepertiku, pasti orang miskin yang tidak punya apa-apa. Lihat lagi dengan seksama. Sudahlah, lupakan saja. Sebagaimanapun aku melihatnya, dia tetap. Sialan. Aneh sekali. Xiao Mei pergi begitu saja. Begitulah kejadiannya. Aku juga tidak tahu mengapa uang ini tiba-tiba muncul di saldoku. Tapi setidaknya sekarang terbukti bahwa akulah yang sebenarnya nomor 1. Kan? Kalau kamu yang nomor 1. Orang yang ada di samping Xiao Mei itu. Pasti penipu yang menyamar sebagai orang lain. Dia mendekati Xiao Mei pasti tidak berniat baik. Saudara, jangan khawatir. Aku akan segera menelepon Xiao Mei. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Sial, dimatikan. Lalu bagaimana? Cepat pergi ke perusahaan MCN di gedung Hua Feng. Jia Bangi bilang hari ini akan membawa Xiao Mei ke sana untuk menghadiri upacara penandatanganan kontrak resmi penyiar. Kau masih bisa sampai sana sekarang. Hei, pengantar makanan, cepat keluar. Aku ada urusan. Keluar. Aku ada urusan. Xiao Mei. Aduh. Xiao Mei, dengarkan aku. Aduh. Bukankah kau anak pengantar makanan itu? Mau membuat masalah apa lagi? Hah? Minggir kau. Xiao Mei, dengarkan aku. Orang ini adalah penipu. Jangan percaya padanya. Perkenalkan saja. Nak. Kau tahu ini siapa? Ini adalah klien besar perusahaan kita. Bos besar yang sangat terkenal di industri ini. Dia sama sekali bukan donatur nomor 1. Dia hanyalah seorang penipu sejati. Kakak ipar, hanya seorang pengantar makanan. Aku bukan donatur nomor 1. Apakah kamu? Benar, akulah donatur nomor 1 yang sebenarnya. Hahaha. Kenapa kamu masih seperti ini? Kali ini kau harus percaya padaku. Aku akan membuktikannya padamu. Jangan mengacak-acak sembarangan. Kau mau membuktikan apa sih? Kau ini cuma penonton nomor 1. Candaan, cepat pergi. Apakah kau pernah melihat seperti apa sebenarnya penonton nomor 1 itu? Belum pernah melihat, maka diamlah. Kau, Cao An. Bawa dia keluar. Tunggu dulu. Bukankah kau ingin membuktikan bahwa kau memang peringkat 1 yang sebenarnya? Baiklah, buktikan sekarang juga padaku. Jika kau tidak bisa membuktikannya, maka jangan pernah datang menemuiku lagi. Berapa nomor akun siaran langsungmu? Xiao Mei baru saja masuk. Akun perusahaan belum terdaftar, ya. Pakai punya saya. Hahaha. Cowok keren yang kurang beruntung. Hei, semua orang tahu nama donatur terbesar itu. Panggil saja saya cowok tampan. Kau bahkan belum melakukan riset, berani-beraninya menyamar. Siapa saja bisa membuat nama. Tapi kuncinya adalah melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk menjadi nomor 1. Kau. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Sudah kukatakan. Aku benar-benar nomor 1. Demi meniru aku sudah banyak mengeluarkan uang. Sepertinya aku harus membuktikannya agar kau percaya.
Sekarang kita imbang. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Kau menghabiskan 100.000 karena kau hanya bisa menghabiskan 100.000. Sedangkan aku menghabiskan 100.000. Karena aku hanya ingin menghabiskan 100.000 hahaha. Terima kasih, bos hahaha. Bagaimana? Mau ikut? Kuotaku habis. Habis. Kurasa barang ini bisa diubah, kan? Tidak apa-apa. Aku beri kau waktu. Aku menunggumu. Aduh, bergeraklah. Aduh, lemah sekali. Hanya segitu kemampuanmu. Berani juga menantangku? Komandan. Kau ini bajingan. Kau ini bajingan. Xiao Mei, Xiao Mei. Bagaimana menurutmu kita harus menghadapinya? Karena dia teman Xiaomi. Beri dia sedikit muka. Festival film segera dimulai. Aku tidak ingin masalah ini menjadi terlalu besar. Ayo pergi. Astaga, Li Kui dikalahkan oleh Li Kui. Ini benar-benar tidak kusangka. Dia palsu, dia akan selalu palsu. Aku pasti akan membongkar identitas penipunya di depan umum. Sekarang Xiao Mei pun tidak percaya. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Aku juga tidak tahu. Tapi pasti ada caranya. Aku baru saja kehilangan. Aku harus mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Sobat baik, aku mendukungmu. Cangkir kosong. Aku bersulang untukmu. Kakak, Aku juga ingin merebut kembali apa yang telah hilang dariku. Maukah kau membantuku? Bagaimana kau ingin aku membantumu? Aku ingin Ani melihatnya. Meninggalkan dia. Hidupku lebih baik sekarang. Sekarang kau begitu kaya. Apakah kau bisa meminjamkanku sedikit uang? Biar aku bisa mengembalikan harga diriku. Ini kurasa agak sulit. Jangan pelit sekali, ya. Sudahlah. Tidak bisa dijelaskan hanya dalam beberapa kalimat. Pokoknya jangan tanya. Kalau tanya juga, aturannya tidak mengizinkan. Bagaimana kalau begini? Tunggu sampai aku mengungkap kejahatan Jia Baoi. Berkat Xiao Mei, aku pasti akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Jelaskan padaku dengan baik. Bagaimana kita sampai membuat peringkat pertama yang sebenarnya marah? Kau bilang pria itu tadi adalah peringkat pertama yang sebenarnya? Kalau dia bukan peringkat pertama yang sebenarnya, berani melawanmu yang palsu, kan? Lalu, sekarang kita perlu mengubah rencana? Tenang saja, tidak perlu diubah. Rencana ini sudah lama aku persiapkan. Coba kau pikirkan. Sekarang statusmu sebagai peringkat pertama sudah pasti ya? Di seluruh kalangan streamer, kau sudah terkenal sekali. Streamer wanita yang kau rekomendasikan, investor mana yang tidak berebut? Tunggu saja uang masuk ke perusahaan. Kita bagi uangnya seperti ini. Masalah yang berantakan ini biar diurus oleh pemegang saham perusahaan lainnya dan si Xiaomi saja. Lalu bagaimana dengan kakak nomor 1, Lau Hu, yang terus membuat masalah? Hari ini kau belum menyadari bahwa dia hanya punya kuota pengeluaran 100.000 setiap harinya? Meskipun tidak tahu apa alasannya. Tapi itu adalah kelemahan terbesar dan paling fatalnya. Lain kali jika dia berani datang lagi, kau serang dia dengan kelemahan ini. Coba kau pikirkan, siapa yang akan percaya bahwa orang yang hanya punya kuota pengeluaran 100.000 setiap harinya adalah bos besar nomor 1? Rencana kita segera berhasil. Hahaha benar. Halo,
Para penonton sekalian, selamat datang di lokasi kompetisi musik elektronik super kita. Nah, kalian bisa melihat banyak sekali streamer yang sudah memasuki arena pertandingan. Nah, di arena pertandingan, mereka sedang berlomba dengan sengit. Untuk mengikuti lebih banyak pertandingan, kalian bisa mengunjungi live streaming saya ya. Lumayan bagus juga ya. Apakah anak itu akhir-akhir ini menghubunginya? Menyerah ya? Tunggu sampai hari ini selesai, kita berhasil. Benar, benar. Halo para tamu undangan. Halo semuanya. Ini adalah siaran langsung dari kompetisi musik elektronik super. Setelah menyaksikan penampilan luar biasa dari para streamer kita, setelah penampilannya, kita akan memasuki sesi yang sangat penting. Apa itu? Benar, sesi penganugerahan penghargaan. Nah, sebelum itu, mari kita buat penasaran dulu. Mari kita undang seorang tokoh penting misterius. Tokoh penting ini, dia adalah sosok misterius yang muncul di berbagai siaran langsung streamer kami baru-baru ini. Selamat datang, juragan nomor 1 kami. Panggil saja saya cowok tampan. Silakan. Oh. 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 Cowok tampan ingin bertanya, bagaimana rasanya menjadi juragan nomor 1? Dia bisa menjadi nomor 1. Hanya bergantung pada satu kata. Penipu. Kau siapa? Dengan alasan apa kau mengatakan bahwa kakak nomor 1 itu penipu? Karena akulah kakak nomor 1 yang sebenarnya. Semua orang jangan percaya padanya. Dia hanya pengangguran yang memanfaatkan popularitas orang lain. Seorang pengantar makanan. Terakhir kali dia membuat keributan di perusahaan kami. Bahkan diusir oleh satpam. Kau terus-terusan mengatakan aku bukan peringkat 1 yang sebenarnya. Lalu bagaimana kau membuktikan bahwa kaulah yang sebenarnya? Sepertinya tamparan terakhir belum cukup ya. Berani juga kau datang ke sini. Kalau begitu, kita bertanding lagi saja. Bertanding apa? Dia hanya punya kuota pengeluaran 100.000 per hari. Kalau memang benar peringkat 1, ayo kita adu kirim hadiah. Bagaimana? PK 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 PK. PK PK. Kakak peringkat 1 kita pasti tidak akan sampai takut segitu kan? Kalau takut, sekarang kau bisa akui saja kalau kau penipu. Aku akan memaafkanmu. Ternyata kalian sudah menduga aku pasti akan kalah ya. Omong kosong. Berani bertaruh atau tidak? Baiklah, mari kita lihat siapa penipu yang sebenarnya. Kalau begitu, mari kita mulai. Tiga, dua, satu, mulai. Wah. Oh, sepertinya pemenangnya sudah jelas ya. Padahal kupikir akan menjadi pertarungan sengit. Tidak menyangka sudah berakhir secepat ini, sungguh mengecewakan. Aku bahkan belum mulai mengeluarkan seluruh kemampuan. Kau sudah tidak berdaya seperti ini, aku hanya merasa pertandingan ini tidak ada artinya. Kalah ya sudah kalah. Mencari alasan lagi untuk diri sendiri itu benar-benar memalukan. Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini. Apakah ada yang pernah menerima hadiah lebih dari 100.000 dari donatur terbesar? Silakan berdiri. Mulai memainkan trik mengganti konsep ini. Aku setiap kali memberi hadiah tidak lebih dari 100.000 karena aku tidak mau. Bukannya aku tidak bisa. Jangan terburu-buru. Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Kau bilang kau adalah peringkat 1 yang sebenarnya? Ya, aku bertanya padamu, mengapa kau memberi hadiah kepada para streamer ini? Aku suka. Tidak bertukar sesuatu dengan mereka. Kau kira aku seperti dirimu? Setiap kali setelah memberikan hadiah, aku selalu menukarkan sesuatu dengan penyelenggara. Ternyata kalian hanya menganalisis data pengeluaran saya. Tapi tidak menganalisis riwayat obrolan saya. Angin senja yang lembut.
Terima kasih atas pesanan antar makananmu. Lain kali, suruh mereka jangan terlalu banyak menambahkan wasabi. Baiklah, kakak raja. Yu Yu dan Xiao Cui ada di sini. Kakak nomor 1. Ganti rugi 3 kali lipat. Kau benar-benar menepati janjimu ya. Lain kali jangan sampai kau memberiku 4 barang palsu lagi ya. Aduh, kakak nomor 1, ini semua kesalahpahaman. 3 yang kukirim setelahnya itu semuanya asli. Penghalang. Kau suruh aku memesan kamar hotel untukmu. Kau malah mengelabui aku dengan kupon pengalaman hotel. Aku ingat kau. Maaf ya, Kak Wang Yi. Lain kali pasti. Pasti akan kubayar lunas untukmu. Bibir merah menyala. Kau masih ingat tamparanmu yang terakhir kali itu? Sampai sekarang aku masih sakit. Baiklah, lain kali akan kupukul lebih keras. Aku lupa memberitahumu. Beberapa streamer di bawah ini sudah pernah kutemui secara offline. Maukah aku ceritakan satu persatu? Kalian semua sudah berkomplot. Kalian semua adalah kaki tangannya. Akulah yang benar-benar nomor 1. Akulah yang benar-benar nomor 1. Penipu. 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 Pergi. Kau belum pergi? Mau makan siang di sini? Pergi. Saya benar-benar mengetahuinya sejak lama. Daftar 1, 1, 1, 1. Oke. Terima kasih banyak atas antusiasme Anda. Terima kasih semuanya. Di mana Xiao Mei? Dia tidak datang untuk berpartisipasi hari ini. Mengapa? Aku tidak tahu. Dia bilang akan datang hari ini, tapi saat absensi dia tidak datang. Xiao Mei, akhirnya kau mau menerima teleponku. Pihak penyelenggara bilang kau tidak datang. Ada apa denganmu? Kebetulan Xiao Mei ada di tanganku. Ingin bertemu dengannya. Bawalah ponselmu ke alamat di bawah ini untuk menemuiku. Ingat, jangan berbuat bodoh. Silakan masuk, jangan mendekat. Ponselnya rusak? Saudara, aku sungguh tidak menyangka akhirnya kau yang menusukku dari belakang. Jangan panggil aku saudara. Kau pantas? Saat kau jatuh miskin, bagaimana aku memperlakukanmu? Sekarang kau sudah sukses. Bagaimana kau memperlakukan aku? Lebih dari 4.000 kan? Lebih dari 4.000 kan? Kau bahkan tidak mau sedikit pun membantuku. Dengan sikapmu seperti ini, pantaskah kau memanggilku saudara? Sudah kukatakan, bukannya aku tidak rela. Hanya saja uang ini. Aku menyuruhmu datang bukan untuk mendengarkan penjelasanmu. Tinggalkan ponselmu. Baru Xiao Mei bisa kau bawa pergi. Kalau tidak, berhentilah. Kau tahu konsekuensi dari perbuatanmu ini? Hahaha. Kau bicara tentang konsekuensi dengan seseorang yang tidak punya apa-apa. Aku bisa membantumu mengembalikan harga dirimu di hadapan Ani. Lepaskan Xiao Mei dulu. Selain uang tunai, semua yang kau inginkan, aku akan membantumu mendapatkannya. Aku tidak ingin menerima belas kasihanmu. Aku hanya menginginkan semuanya darimu. Aku memberimu waktu 1 menit saja. Tinggalkan ponselnya atau tinggalkan Xiao Mei, kau sendiri yang memutuskan. Tinggalkan ponselnya atau tinggalkan Soba, kau sendiri yang memutuskan. Yang mulia. 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 Ini untukmu. Matamu sangat indah. Sangat manis. Apakah minuman teh susu ini lebih manis atau aku lebih manis? Sudah memutuskan? Mau Xiao Mei atau mau ponselnya? Katakan. Kau lepaskan Xiao Mei. Aku akan memberikan ponselku padamu. Kau kira aku bodoh, ya? Bagaimana jika kau mematikan sambungan teleponnya? Baiklah, aku akan menghitung sampai 3. Lemparkan ponselmu ke sini. Aku akan mendorong Xiao Mei ke sana. Mengerti? Semua akan kulakukan sesuai perintahmu.
Halo, pesanan makanan Anda sudah datang. Xiaomei, cuacanya bagus sekali hari ini. Bagaimana kalau kita nonton film malam ini? Kau kerjakan pekerjaanmu dengan baik dulu. Yang lain kita bicarakan setelah pulang kerja. Baik. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Hati-hati dan selamat tinggal.